Ayah dan pendahulu Amangkurat pertama, Sultan Agung membangun sebuah danau buatan di daerah yang kemudian dikenal sebagai Pleret, di sebelah timur keratonnya di Karta, tahun 1647, tak lama setelah naik tahta, Amangkurat membangun kediaman raja di dekat danau dan memindahkan keraton ke sana. Berbeda dengan Karta, yang terbuat dari kayu, kompleks keraton di Pleret dibangun dari batu bata. Amangkurat terus memperluas kompleks ini hingga tahun 1666. Kejatuhan Pleret, juga dieja Pleret, adalah peristiwa direbutnya keraton dan ibu kota Kesultanan Mataram oleh pasukan pemberontak pengikut Trunajaya pada akhir Juni tahun 1677. Serangan terhadap Pleret terjadi setelah serangkaian kemenangan pemberontak, terutama dalam pertempuran Gegodok dan jatuhnya sebagian besar pantai utara Mataram. Raja Amangkurat pertama, yang berusia lanjut dan sakit-sakitan, dan para putranya gagal mempertahankan Pleret dengan efektif, dan pemberontak menyerbu ibu kota pada atau sekitar tanggal 28 Juni. Ibu kota Mataram ini dijarah dan kekayaannya dibawa ke ibu kota pemberontak di Kediri. Direbutnya keraton menyebabkan runtuhnya pemerintahan Mataram dan larinya keluarga kerajaan. Pemberontakan Trunajaya mulai pada tahun 1674 dalam bentuk serangan oleh pasukan pemberontak terhadap kota-kota di Kesultanan Mataram. Pada tahun 1676, tentara pemberontak berkekuatan 9.000 orang menyerbu Jawa dari basis mereka di Madura. Pasukan gabungan Kajoran dan Trunajaya dikalahkan oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh para pangeran Mataram, tetapi Kajoran melarikan diri dan bergabung dengan Trunajaya. Meskipun kalah, Kajoran terus menimbulkan masalah bagi Mataram di kabupaten-kabupaten sebelah timur ibu kota. Pada awal tahun 1677, perusahaan Hindia Timur Belanda VOC, di Batavia memutuskan untuk bersekutu dengan Mataram. Sebuah armada yang dipimpin oleh Cornelis Spilman berlayar menuju ibu kota Trunajaya di Surabaya bulan April, pesisir timur Laut Jawa, dan merebut kota setelah pertarungan sengit bulan Mei. Setelah kekalahan itu, Trunajaya mundur ke pedalaman, membangun ibu kota baru di Kediri. Raja melarikan diri dengan putra mahkota dan rombongan kecil menuju Tegal dan mangkat di sana, menyerahkan tahta kerajaan kepada putra mahkota, yang kini bergelar Amangkurat kedua, tanpa tentara atau harta kekayaan. Setelah kemangkatan ayahnya, putra mahkota Amangkurat kedua menjadi raja, tetapi dia tidak memiliki keraton, tentara, dan harta kekayaan. Dia diterima oleh priai Jawa dan pejabat VOC di Tegal, tetapi tidak bisa membangun kekuasaannya di tempat lain di Jawa. Penguasa Cirebon, vasal Mataram sejak tahun 1660 menolak untuk mengakuinya sebagai raja. Saudaranya, Pangeran Puger menduduki ibu kota setelah para pemberontak pergi dan mengeklaim tahta Mataram untuk dirinya sendiri. Menyadari posisinya yang sulit, sang raja baru berangkat ke Jepara untuk bertemu dengan komandan VOC, Spilman dan memperbarui aliansi Mataram VOC. Sebagai balasan atas bantuan VOC, dia terpaksa menjanjikan sejumlah besar uang, wilayah dan kekuasaan untuk VOC. Pemberontakan Trunajaya berlanjut sampai tahun 1680 dan persengketaan dengan Pangeran Puger mengenai siapa yang bertahta berlanjut hingga tahun 1681. Karena tidak dapat merebut Pleret dari Pangeran Puger, pada tahun 1680 Amangkurat kedua membangun keraton baru di Kabupaten Pajang, dan menamakannya Kartasura.